بسم الله الرحمن الرحيم. Nah, sama juga dengan waktu kita. Waktu kita sama-sama 24 jam gitu. Tapi kalau diatur dengan baik, dengan habit-habit yang baik, maka nanti bisa cukup untuk mengerjakan banyak hal. Ya, sampai sini oke. Ya, kelihatan kan ya? Nah, sebenarnya kenapa sih kita harus ngebahas ini? Karena kita ingin jadi uswah hasanah kan, seperti dicontohkan oleh Rasulullah. Bahwa Rasulullah itu ketika mengajarkan Islam, nggak hanya dengan himbauan, tapi juga dengan teladan. Terus meninggalkan generasi yang kuat. Teman-teman juga nanti akan punya adik kelas, akan punya anak, akan punya sepupu dan sebagainya yang despite apapun yang kita lakukan, mereka itu adalah peniru yang ulung. Terus menikmati perjalanan terindah untuk menuju pulang, karena pada saat akhirnya nanti kita juga akan kembali ke akhirat gitu ya. Ketika kita kembali ke sana, ketika kita mempunyai identitas yang kuat dan benar-benar pursue habitnya ke sana, maka kita bisa mempertanggungjawabkan hal ini dengan sebaik-baiknya. Nah, terus kalau tadi purpose-nya udah gitu, terus identitasnya udah kebayang gitu. Nah, ini mulai masuk ke habit one on one. Sebenarnya gimana sih kita mengelola habit ini, mengelola kebiasaan-kebiasaan kecil ini supaya kita bisa mencapai target-target besar yang tadi kita set. Nah, di sini ada hadis Ahmad, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal di mata Allah itu yang didawamkan, yang diistiqomahkan gitu. Walaupun wa in qalla, walaupun sedikit. Jadi ternyata itu ya tadi. Nah, itu kan tadi dari hadis. Kalau dari sisi matematika gimana? 1% lebih baik setiap hari itu kalau di compound, dipangkatin ya, ini kan 1%. Pada akhir tahun kita itu udah 37, atau kalau dibulatin ini 38 kali lipat lebih baik. Nah, tapi kalau hari-hari kita ini 1% lebih jelek gitu, kalau di compound, dipangkatin, ini pada akhir tahun ini 0,03, hampir hilang ya, hampir habis gitu. Jadi sebenarnya kita dari dua dasar itu tadi, dasar dari hadis dan juga secara matematis, sebenarnya kebiasaan-kebiasaan kecil itu penting untuk kita perhatikan, karena ketika itu ditumpuk, itulah yang menjadi jembatan kita untuk mencapai capaian besar. Nah, ngomongin kebiasaan, di Atomic Habit ini di breakdown kayak gini nih. Kebiasaan ini biasanya cue, craving, respond, and reward. Jadi ini hints-nya apa? Terus ketika kita mulai melihat hints gitu, kita mulai kepengen. Ketika kita mulai kepengen, kita mulai merespon. Ketika mulai merespon, baru merasa enak. Gitu. Terus akhirnya muter lagi. Loop-nya kurang lebih seperti ini ya, kalau kita mau mempelajari habit kita. Nah, kira-kira kalau mau membuat habit yang bagus itu seperti apa sih? Gitu. Nah, kita ikutin yang habit loop tadi. Gitu. Yang pertama adalah cue, yang kedua craving, yang ketiga respon, yang keempat reward. Jadi kalau mau membuat good habit apa aja? Ketika ada cue, buat itu obvious, buat itu kelihatan banget. Ketika ada craving, buat ini menjadi menarik. Ketika kita harus merespon, maka buat ini menjadi mudah. Nah, yang terakhir adalah buat ini menjadi satisfying, jadi enak banget. Nanti kita obrolin pakai contoh ya, biar lebih enak. Ini konsepnya kebalikannya. Kalau misalnya bagaimana sih kita memutus bad habit, gitu. Jangan diliatin, bikin sedemikian rupa sehingga tidak menarik, terus bikin ini menjadi difficult, terus juga unsatisfying. Ini kita nanti lihat ya, law-nya itu ada 4 tadi, tapi dibalik aja. Kalau mau bad habit dibikin
susah, dibikin nggak enak, dibikin nggak kelihatan. Tapi kalau mau good habit itu kebalikannya. Nah, kita bahas satu-satu. First law, make it obvious. Nah, karena ini kaitannya sama Q ya. Nah, contohnya adalah kalau formulanya itu gini, kita bikin sedemikian rupa sehingga mudah, sehingga kelihatan. Misalnya, saya akan melakukan sesuatu di waktu kapan, di lokasi mana. Gitu. Misalnya, saya akan baca Al-Maqsurat tiap pagi di tempat saya duduk, gitu. Jadi belum beranjak dari tempat duduk ketika habis sholat, gitu, langsung baca. Gitu. Nah, kalau itu kebentuk, gitu, maka itu sangat sangat obvious, gitu. Jadi sangat mudah untuk kita, bahkan tanpa mikir. Kalau bisa tuh bikin obvious adalah tanpa mikir kita akan selalu ngelakuin itu, dibikin semudah-mudahnya. Nah, terus yang kedua itu adalah contohnya misalnya kita habit stacking. Jadi setelah habit yang sekarang, saya akan melakukan habit yang baru. Misalnya kita terbiasa melakukan apa nih ya, contohnya kalau misalnya habit yang sering kita lakukan yang relevan dengan teman-teman. Stacking. Iya, misalnya kita yang paling sering tuh ngapain sih? Misalnya saya paling sering buka-buka handphone gitu. Nah, rebahan gitu kan. Nah, itu current habit kan gitu. Jadi tiap-tiap ini rebahan. Nah, kita stacking nih. Kalau saya habis kalau rebahan ini contohnya lebih enak di atas sih. Jadi make it obvious itu tadi gitu. Jadi misalnya kita lagi rebahan. Kemarin tuh ada temen yang pas lagi nelpon dia cerita gitu. Jadi 10 hari terakhir kan ini karantina kan di rumah, jadi nggak boleh jalan-jalan, nggak boleh ke masjid dan sebagainya. Nah, apa yang dia lakukan? Dia kumpulin keluarganya itu untuk di ruang tengah gitu, supaya nggak di kamar, nggak kelihatan kasur. Jadi bener-bener tuh rasanya kayak itikaf, jadi gelar sajadah di ruang tengah, keseharian juga kegiatan di situ aja gitu. Karena kalau udah ke kamar dan sebagainya pasti godaannya banyak gitu, mau rebahan dan sebagainya. Jadi kita ngikutin lah, kita libat kasur dan sebagainya gitu, supaya nggak obvious, nggak kelihatan gitu loh godaan-godaan. Jadi kita singkirin. Misalnya kita lagi mau ngerjain tugas, kita suka ngecek handphone gitu. Nah, itu yang harus kita pinggirin. Jadi misalnya, oh saya tahu nih, biasanya saya fall-nya di sini nih. Ketika lagi ngerjain sesuatu, dikit-dikit ngecek handphone dan sebagainya. Berarti enaknya adalah handphonenya ditaruh di suatu tempat yang tidak kelihatan, yang nggak visible. Nah, terus misalnya habit stacking, ini tuh sebenarnya bagaimana kita melanjutkan dari satu habit bagus ke habit bagus selanjutnya. Misalnya kita lagi punya habit bagus tiap pagi bangun tidur langsung minum air putih yang banyak, hydrate. Nah, itu udah kita bikin tuh gitu. Caranya pas bangun itu dispensernya ditaruh sangat visible atau dikasih tanda biar sangat visible gitu. Terus di situ juga udah ada gelasnya atau udah ada botolnya, atau bahkan botol ditaruh di sebelah kita tidur gitu. Nah, kalau misalnya itu kita mau tambahin lagi dengan habit yang positif gitu. Jadi di dekat itu setelah kita minum, kita mau stretching gitu. Nah, setelah stretching misalnya langsung ke kamar mandi bersih-bersih dan sebagainya gitu. Nah, itu kita stack gitu, kita gandengin. Karena kalau enggak nanti akan ada insert iklan yang lain tuh. Misalnya kayak habis minum buka handphone gitu. Buka handphone dulu misalnya gitu. Jadi di stack menjadi sesuatu yang mudah gitu. Yang kelihatan banget gitu. Kalau habitnya jelek ya kita harus membuat itu sangat tidak kelihatan.
Atau misalnya kalau misalnya kita suka di sosmed lama-lama gitu kan. Nah, sosmednya itu kita taruh di bagian handphone yang sulit dijangkau, misalnya yang nggak kelihatan. Itu nanti langkah kecil itu nanti akan membuat nge-break habit kita yang jelek itu tadi, karena kan biasanya tinggal 1 kali klik atau 2 kali klik udah nyampe ke sosmed atau link yang kita addicted to gitu. Tapi kalau misalnya kita buat itu menjadi lebih tersembunyi, maka kita nggak terlalu ingat untuk kembali ke habit itu. Nah, yang kedua adalah membuat ini menjadi atraktif, gitu, menjadi menarik. Karena tadi kan craving gitu. Nah, ini contohnya adalah temptation bundling. Misalnya contoh dari temptation bundling ini itu kita menggabungkan antara habit yang kita suka ke yang saat ini kita suka ya, ke habit yang baru mau kita bentuk. Jadi misalnya kita suka nonton YouTube, sering tuh gitu. Tapi kita tuh jadi kurang olahraga karena mager gitu, rebahan gitu. Nah, kita stacking habit itu caranya. Jadi setiap saya nonton YouTube, saya nontonnya akan sambil berdiri, sambil stretching. Gitu. Saya jadi handphonenya taruh atau pakai laptop gitu. Jadi nggak rebahan lagi. Gitu. Jadi kan itu lebih enak. Nonton YouTube-nya masih dapat gitu. Atau nonton seriesnya gitu. Kalau yang suka Netflix atau suka series ya. Oke, itunya masih dapat, tapi kita sambil ngapain? Gitu. Sambil ngapain yang menjadi habit baru. Jadi ketika kita melakukan kebiasaan itu jadi menarik karena kebiasaan barunya kalau misalnya kita sendiriin nggak di bundle itu biasanya kayak kita udah nonton lama, udah capek, nggak sempat lagi tuh olahraga misalnya gitu. Nah, kalau di stacking maka olahraganya dapat, nontonnya juga dapat. Dan olahraganya jadi menyenangkan karena di stacking dengan yang tadi ya. Nah, yang ketiga untuk membuat ini menjadi menarik adalah membuat habit yang kita pengen bentuk ini menjadi normal gitu. Maksudnya apa gitu? Kita ini kan average dari, ada orang yang bilang ya you are the average of 5 people you mostly interacted with. Jadi kalau misalnya ada orang yang interact dengan orang-orang yang obes gitu, misalnya kelebihan berat badan, gitu, kemungkinan kita juga akan ikut obes karena misalnya tidak menjaga pola makan dan sebagainya, itu adalah normal behavior. Jadi biasanya kita akan ada mimicking gitu. Kalau misalnya kita rajin ke MSU misalnya gitu kan, terus ketemu imam-imam yang lagi hafiz dan sebagainya, terus kita bergaul sama mereka gitu, maka lama-lama pasti kita akan ketularan. Karena di average dari orang-orang yang kita sering interaksi itu, normal behavior-nya adalah murojaah, normal behavior-nya adalah mengaji, normal behavior-nya adalah tadabbur gitu misalnya gitu. Jadi pasti kita nggak enak kan kalau nggak ngikutin, atau secara tidak sadar kita juga udah nyimak dan akhirnya ngikutin gitu. Jadi salah satu triknya untuk membuat ini menjadi atraktif adalah kita memperbaiki circle kita, memperbaiki interaksi kita yang paling sering sama siapa. Ketika itu diperbaiki dan secara average itu adalah mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan yang bagus gitu, maka nanti kita akan kebawa ke sana, termasuk yang teman-teman lakukan dengan berorganisasi, dengan kajian, dengan ada grup mentoring dan sebagainya. Itu kan sebenarnya kan adalah mengumpulkan kebaikan. Kalau ada kebaikan, secara rata kebaikan nanti akan menarik masing-masing dari anggota itu kepada kebaikan dan menjaga semangatnya. Gitu kurang lebih. Jadi yang pertama adalah membuat itu menjadi menarik. Yang kedua ya tadi ya, itu. Nah, make it attractive. Nah, ini juga ada neurohack nih. Contohnya adalah mengganti kata-kata dari I have to gitu, saya mesti gitu, menjadi saya berkesempatan untuk. Misalnya kayak gini nih. Oh, udah jam 7 nih, saya harus olahraga gitu.
diganti menjadi udah jam 7 saya punya kesempatan untuk olahraga nih gitu. Atau saya harus sarapan gitu. Daripada saya punya kesempatan untuk. Kira-kira teman-teman habit yang susah apa nih? Habit yang challenging. Coba bayangin deh, habit yang susah untuk dimulai apa? Olahraga pagi. Ya, misalnya olahraga pagi gitu kan. Nah, daripada ngomong, saya harus olahraga nih gitu. Ganti kata-katanya yang adalah kepada diri kita. Saya punya kesempatan untuk olahraga nih, udah jam segini gitu. Nah, biasanya dari tadinya itu adalah kewajiban, kita jadi memikirkan itu sebagai reward jadinya. Oh iya, ini kesempatan ya gitu. Saya ambil deh gitu. Jadinya kita excited. Nah, ketika kita excited itu ada dopamin ya namanya. Zat yang ada di otak kita itu membuat rasa excitement gitu. Sehingga kita kayak ngelakuin itu, seneng banget gitu. Atau misalnya ada tugas dari kantor atau ada tugas dari kuliah gitu ya. Biasanya kan kita suka procrastinate kan, menunda-nunda gitu. Udah ini ntar aja deh. Akhirnya udah mepet banget nggak kita kerjain gitu. Nah, kita ternyata punya habit kayak gitu tuh gitu. Tapi kalau misalnya kita ganti pemahaman kita dari waduh saya harus ngerjain tugas ini nih, saya punya kesempatan untuk ngerjain tugas ini nih, nanti beda banget tuh efeknya. Kita jadi, oh saya punya kesempatan ini ya, karena kesempatan ini langka, saya akan kerjain sebagus-bagusnya, saya akan put my heart and soul di sana gitu. Jadi justru hasilnya lebih bagus. Nah, ketika hasilnya bagus, itu akan ngegulung tuh reaksinya. Ketika hasilnya bagus, orang appreciate. Ketika orang appreciate, kita menjadi makin senang. Ketika kita senang, maka akan menjadi new normal. Kebiasaan atau kerjaan yang tadinya susah, karena kita senang lakuin, itu menjadi mudah. Dan akhirnya kita craving untuk lakuin itu lebih lagi. Ketika kita lakuin lebih lagi, orang merasa banyak manfaat lagi yang dia dapat dari kita. Dan itu akan ngegulung terus gitu. Jadi yang tadi ya 1% lebih bagus, 1%, akhirnya di akhir tahun 38 kali lebih bagus. Jadi dari mengubah mindset bahwa tentang habit bahwa saya harus mengerjakannya menjadi ini kesempatan saya untuk mengerjakannya, ini juga lumayan untuk membantu memaksa otak kita untuk berpikir bahwa this is not responsibility, this is not a chores, but actually this is a reward yang harus diambil. Yang ketiga adalah membuat ini menjadi mudah, make it easy. Kebalikannya, kalau misalnya bad habit yang kita mau eliminate, itu kita harus meningkatkan friksinya gitu. Jadi kalau habit yang bagus kita bikin semudah mungkin, kalau habit yang kita mau hilangkan kita bikin sesulit mungkin. Kayak saya tuh pernah download aplikasi alarm yang ada soal matematikanya. Gara-gara waktu itu ada habit bangunnya telat dan itu berhari-hari, if not berminggu-minggu. Susah banget gitu. Karena setiap ada alarm, tinggal matiin, snooze, matiin, akhirnya telat bangunnya gitu. Nah, akhirnya cari-cari di Google gitu, ada apps namanya alarm clock yang bisa pakai soal matematika. Jadi pas mau nge-snooze itu harus nyelesain soal matematika itu dulu gitu. Jadi iya susah banget sih nih gitu. Nah, jadi karena mikir itu akhirnya ya bisa sih nge-snooze alarm, tapi akhirnya udah bangun kan karena udah mikir gitu. Jadinya itu, tapi lama-lama terus soalnya karena udah repeat gitu ya, jadi udah terbiasa, akhirnya jadi friksinya jadi rendah lagi gitu. Ya udah ditingkatin lagi tingkat kesulitan dari pertanyaannya. Jadi untuk habit yang bagus, kurangi friksinya. Misalnya apalagi ya, misalnya kadang-kadang kan orang pengen rumahnya itu dekat masjid atau kosannya dekat masjid, itu salah satunya
uh, adalah supaya habit untuk pergi ke sana itu menjadi mudah gitu. Atau ya kalau misalnya jauh, siapin sarana kita untuk menuju ke sana itu menjadi mudah gitu. Semuanya udah disiapin gitu. Jadi kita nggak mikir dua kali, nggak banyak alasan untuk menunda atau bahkan tidak melakukannya. Terus kalau misalnya tentang hafalan, misalnya good habit, waduh, ngafalin itu susah nih gitu. Kalau misalnya harus satu halaman gitu, nggak punya waktu deh, sibuk di kantor, sibuk harus ngurusin anak-anak dan sebagainya. Nah, kita friksinya dikurangin. Kalau satu halaman itu berat, gimana kalau misalnya satu baris dulu gitu, atau satu ayat dulu gitu. Jadi kasih small win, mudah small win, sehingga kita merasa senang, ada dopamine effect itu tadi, sehingga kita terus-terusan untuk pengen lagi. Nah, ya Kak, sebelum itu waktunya mungkin tinggal 5 menit lagi Pak, sebelum kita tanya jawab. Sure. Oke. Ya. Nah, ini biasanya kalau kita sudah melakukan pilihan yang bagus, maka nanti kita tuh akan ke bawah. Ada salah satu trainer namanya Jim Kwik yang dia trainer tentang kekuatan otak gitu loh. Dia tuh punya habit yang menarik. Kalau pagi-pagi untuk mengoptimalkan otaknya itu ada dua. Yang pertama dia minum air putih yang banyak untuk hidrasi. Yang kedua dia merapikan tempat tidur. Terus pas orang nanya, kenapa sih kamu merapikan tempat tidur gitu? Karena itu tuh small win yang gampang banget gitu. Saya lagi mau bikin habit, saya itu orangnya teratur gitu. Yang paling gampang banget ya udah make up the bed, paling kan 1 menit gitu. Nah, ketika ngelakuin itu, dia merasa bahwa pagi banget pas dia bangun, itu dia sudah menjadi orang sukses. Nah, akhirnya keputusan-keputusan yang dia lakukan pada waktu-waktu setelahnya, itu cenderung menjadi keputusan yang positif. Tapi kalau dia pas bangun tidur melakukan bad choices, maka kadang dia akan ketarik ke pilihan-pilihan yang nggak bagus gitu. Nah, yang keempat adalah make it satisfying. I'll scream through lebih cepat gitu. Ini paradoksnya tuh kayak gini nih. Biasanya kebiasaan yang baik itu pada waktu dekat kayaknya itu nggak ada kesenangannya. Walaupun pada in the long run itu akan menjadi bermanfaat buat kita. Kebalikannya, kebiasaan yang buruk itu biasanya pada waktu singkat itu nggak ada efeknya. Buat kita nggak ngapa-ngapain lah kita melakukan kebiasaan buruk. Tapi in the long run kita itu akan kesusahan dengan hal itu. Makanya kalau di James Clear tuh dia ada exercise kayak gini nih, kill the company gitu, atau kill your future gitu. Nah, ketika kita punya exercise itu bayangin ya, ketika nanti di akhir tahun kita itu fail atau company-nya bangkrut. Nah, di situ dibayangin sevivid-vividnya, terus dirunut kira-kira kejadian apa aja yang memicu kebangkrutan itu, yang memicu kegagalan kita. Oh, karena ini. Kebiasaan apa ini? Jadi kelihatan dengan sangat clear. Jadi kalau saya ngelakuin ini, walaupun ini kecil, tapi ini akan sedikit demi sedikit menuntun kita ke kehancuran itu. More tactical gitu. Ada beberapa apps recommendation untuk ngebantu pembentukan habit ini. Yang pertama adalah Mindvalley. Mindvalley ini lebih ke ini ya, untuk personal development dan sebagainya, ngebantu kita ngebentuk visi. Ada banyak world expert yang share di sana tentang life hack dan sebagainya. Terus habit share gitu. Ini juga untuk nge-track habit kita dengan sangat mudah. Terus ini kan sekarang lagi PSBB dan sebagainya ya. Jadi pakai home workout gitu. Ini enak banget, nggak pakai equipment, bisa dilakuin di kamar, dan light. Ada exercise yang mulai dari cuma 3 menit sampai exercise yang benar-benar ngebentuk otot dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah Google Calendar. Ini pasti ada di semua handphone gitu.
tapi nggak semua dari kita itu memanfaatkan itu, terutama untuk tujuan-tujuan personal. Kalau tujuan kantor kita pakailah gitu kan. Tapi kalau untuk kegiatan kita di luar kegiatan kantor, kadang kita tuh nggak jadwalin. Gitu. Padahal jadwal itu salah satu trik untuk membuat kita untuk komit. Gitu. Kalau kita udah jadwalin slot waktu ini untuk ngelakuin ini, maka itu adalah setengah langkah untuk membuat itu kejadian. Last before saya close, ini kalau teman-teman missing salah satu kebiasaan baik, that's okay gitu. Karena normal, setiap orang itu pasti ada kelewat gitu. Pasti misalnya ada kalanya kayak bangun kesiangan, atau ada kalanya untuk miss hal yang harus dilakukan gitu. Tapi jangan sampai itu dilakukan 2 kali. Karena kalau sampai dilakukan 2 kali, itu akan memulai spiral tadi untuk membentuk habit yang baru gitu. Jadi ini triknya untuk memutus kebiasaan yang nggak baik. Jangan sampai kejadian 2 kali. Begitu sekali langsung. Nah, closing. Ramadan waktunya kita berlatih untuk menjadi versi yang paling bagus dari diri kita. Dari kebiasaan-kebiasaan kecil itu tadi ya. At first you define habits, then habit defines you. Bismillah. Semoga bermanfaat. Oke, sudah Kak? Sudah. Alhamdulillah, terima kasih kawan atas sharing-sharingnya. Mangga mungkin dari yang lain dulu kali ya. Kalau ada yang pertanyaan, dipersilahkan, ada dua penanya dulu. Katanya dari panitia sudah menyiapkan door prize untuk pertanyaan terbaik. Monggo. Wih, ada door prize. Ada door prize ya, cuman nggak boleh dikasih tahu door prize-nya apa. Mangga silakan, ada yang mau bertanya? Waduh, kalau nggak ada, saya dulu deh, Kak, kalau yang nanya. Boleh kan ya? Oke. Mungkin yang udah pernah baca bukunya gitu ya, Atomic Habits. Atomic Habits ini adalah salah satu, kalau saya sih melihatnya salah satu kebalikan dari orang yang punya mimpi terlalu besar. Jadi orang yang punya mimpi terlalu besar, seolah-olah mimpinya itu akan menjadi impian saja gitu, tidak sesuai dengan realita yang ada. Karena seolah-olah mimpi itu terlalu jauh dan kita tidak seimbang dengan apa yang kita biasakan. Nah, sedangkan menurut Kakak sendiri, gimana sih untuk orang atau organisasi yang punya prinsip result oriented, bukan habits oriented gitu, atau bukan proses oriented, tapi hanya pada result oriented? Lagi-lagi punya ini dua-duanya kebaikan ya. Jadi habit yang baik itu bagus. Goal yang jelas, rigid, atau yang besar, yang menantang, itu juga bagus gitu. Jadi dua-duanya ini bukan untuk dibenturkan, tapi untuk saling melengkapi, complementing each other gitu. Karena apa? Karena target besar tadi nggak akan kecapai kalau tidak ada habit kecil yang mendorong ke sana. Sama juga bahwa habit-habit ini juga nggak akan kuat kalau tidak ada target besarnya. Kalau tadi kan harus ada identitasnya kan yang mau dicapai apa. Oke. Enggak, mungkin selanjutnya dari yang lain. Oh, tadi just do the best and let Allah do the rest ya. Maka akhirnya menjadi complementing gitu ya untuk satu sama lain ya. Enggak, dari yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Dipersilakan. Ini belum ada yang nanya ya? Udah persiapan buka. Persiapan buka. Oh iya, selamat berbuka untuk yang berada di Indonesia Tengah ya. Ada yang izin buka untuk yang ada di Manado. Oke, ini belum ada lagi yang bertanya. Kalau nggak ada, berarti saya lagi, Kak. Siap. Oke, mungkin salah satu yang menjadi pertanyaan saya juga ini, Kak, terkait identitas kan tadi salah satu hal utama gitu yang kita bangun adalah bagaimana kita membangun identitas. Kita ingin seperti apa gitu ya, kita ingin seperti apa, kita ingin seperti siapa. Ketika kita mendefine diri kita, ingin seperti apa, ingin jadi siapa, kita akan jadi lebih mudah gitu ya untuk mendefine habits kita. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau seandainya kita mendefine kita itu gitu ya, define yang kita inginkan itu adalah sebagai seperti uswatun hasanah Rasulullah SAW dan atau juga para sahabatnya yang
yang dimana beliau sudah meninggal dan juga ceritanya hanya kita bisa baca aja gitu ya. Kita cuma bisa baca ceritanya. Kita tidak bisa mengikuti habitsnya day by day gitu. Gimana itu Kak? Apakah itu masih bisa menjadi define kita gitu atau tidak? Iya, bisa kan kalau misalnya kita belajar dari Rasulullah dan para sahabat itu pasti dari sirahnya ya gitu. Jadi walaupun beliau sudah meninggal gitu, tapi ada banyak yang mengabadikan, kalau Rasulullah banyak diabadikan dengan hadis dan sunnah Rasulullah. Nah, kalau para sahabat juga ada di tarikh sahabat dan sebagainya. Gitu. Jadi kita bisa mendalami kebiasaan-kebiasaan itu dari literatur-literatur yang ada. Atau kalau enggak kita proksi aja gitu. Jadi kita proksi, kita kira kriteria Rasulullah itu apa sih? Oh, berintegritas, jujur, amanah, tabligh, fatonah gitu kan. Itu kita lihat dari, kalau kita rada susah melihat membayangkan Rasulullah itu seperti apa dan sebagainya, literatur juga terbatas gitu. Kita bisa melihat orang-orang yang di sekeliling kita gitu. Dan sering dari situ konteksnya justru lebih pas untuk kondisi sekarang gitu. Jadi orang-orang sekitar kita yang punya identitas seperti itu gitu, punya karakter seperti ini, seperti yang kita inginkan, itu kira-kira dia ngelakuin apa aja ya gitu. Kita pelajari di situ. Kalau misalnya dari situ, dari apa yang mereka lakukan, nanti kita pilah-pilah tuh mana yang kita bisa ikutin. Yang kita bisa ikutin itu kita pilah-pilah lagi mana yang bisa secara cepat kita bisa amalkan. Oke, ini ada izin bertanya dari Kak Doni malah ya. Jika sebelumnya sudah terbentuk habit, tetapi tidak lama tersebut tiba-tiba habitnya bergeser ke negatif, gimana nih? Good news. Antum nggak sendiri gitu. Banyak banget orang yang udah kayak gitu, apalagi kita biasanya habis Ramadan gitu rada bener dikit gitu ya, habis itu nanti kita lebaran, euforia dan sebagainya, lupa lagi dan sebagainya. Tapi kuncinya tadi sih, kalau habit yang bagus, usahain jangan putus. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa sholat duha dan sebagainya, usahain jangan putus. Pakai habit share tadi, yang aplikasi yang saya rekomendasiin, itu bisa di-share ke teman kita, istri atau suami kita, atau orang tua kita, atau siapapun. Jadi nanti ada accountability partner. Orang jadi, kalau kita simpan pada diri kita sendiri, kadang kita kan, ya udahlah, kadang kita, ini ya, sekali ini aja gue skip ini gitu. Tapi kalau misalnya kita ada accountability partner, kita tuh akan ngerasa malu juga ya, gue kan udah declare mau achieve goal ini gitu. Tapi kalau misalnya nanti kelihatan saya nggak komit gitu, itu pasti kita nggak pengen dikenal sebagai orang yang nggak komit gitu. Jadi dari situ, yang pertama, kalau habit positif, usahain strike-nya itu nggak putus. Jadi misalnya centang gitu terus. Tapi kalau habit yang negatif, usahain jangan sampai kejadian 2 kali. Gitu. Biasanya kita tuh kalau udah sekali nggak ngelakuin, itu terus udahan deh gitu. Jadi udah nggak dilakuin lagi gitu. Jadi akhirnya ke bawah tuh gitu. Sekali stop, nggak dilakuin lagi, akhirnya itu menjadi kebiasaan untuk tidak melakukan kebaikan. Dan itu lama-lama gitu, akhirnya itu menjadi identitas kita. Nah, bagusnya adalah rumusnya sebenarnya ini diomonginnya gampang ya, tapi dilakuinnya challenging. Kalau habit yang bagus jangan sampai putus, kalau habit yang jelek jangan sampai terulang. Itu aja sih. Rumusnya gitu, gampang dilakuin, tapi ini butuh komitmen untuk ngerjainnya. Betul, komitmen. Selanjutnya, mohon maaf nih, tadi request dari panitia cuma 2 katanya karena sudah mau berbuka. Jadi mohon izin yang dijawab pertanyaannya Ishak aja ya, terkait membiasakan mengelola habit sejak umur berapa dan gangguan terbesar yang di awal waktu yang dirasain apa? Dan kayaknya apa yang harus disiapkan untuk seorang fresh grade? Ada pertanyaannya 3 sekaligus nih.
Banyak banget ya. Jadi yang pertama mulai sejak umur berapa gitu kan. Kayaknya kalau habit itu sebenarnya dari kecil kita ya gitu. Walaupun nggak sadar. Biasanya orang tua kita kan yang ngebentuk gitu. Ibu kita kan nyuruh kita ini mandi tepat waktu, makan dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya orang tua itu ngebentuk habit dasar kita di masa-masa awal. Ini bisa jadi positif, bisa jadi negatif juga. Kalau misalnya orang tua kita itu yang tipenya disiplin dan sebagainya, biasanya kita habit awalnya itu kebentuk di sisi disiplin. Tapi kalau orang tua kita misalnya lebih relax dan sebagainya, kadang berarti habit dasar kita biasanya ke bawah ke sana gitu. Kan tadi ya, kita adalah average dari 5 orang yang paling sering kita berinteraksi. Gitu. Jadi ya sebenarnya sih on and off ya, untuk habit dari masa kecil gitu. Terus dibentuk sama orang tua. Habis itu ketika kita sudah mulai di dewasa dan sebagainya ya orang tua nggak akan ngingetin kita sesering ketika kita masih kecil. Jadi yang harus bertanggung jawab untuk benar-benar disiplinin diri kita sendiri ya kitanya sendiri gitu. Oke. Terakhir Kak, kita tanggung nih satu pertanyaan terakhir deh terkait tips gitu untuk menjadi orang tua berkualitas dengan jam terbatas. Mungkin Kakak juga pengalaman untuk sebagai orang tua ketika berada di Southampton ya. Kakak dan Mbak Kania kerja tapi ya waktu terbatas. Itu gimana Kak? Apalagi masa PSBB seperti sekarang. Iya. Ini pertanyaannya Wahyu nih. Sungkem dulu nih. Sungkem Pak Wahyu. Iya, pasti ini permasalahan yang kita rasain semuanya, bahwa waktu untuk ngajarin anak-anak itu terbatas gitu. Terus di luar itu juga ada banyak kesibukan gitu. Tapi sebenarnya kalau saya pernah dapat dari ceramah di Masjid Komplek ini ya, pada dasarnya itu adalah kalau sama anak pada dasarnya itu keteladanan. Karena anak itu adalah peniru ulung. Apapun yang kita omongin itu kalah sama apa yang kita lakuin. Jadi kalau mau anaknya ikut sholat, ya contohin sholat dan diajak sholat gitu aja, secara ngelakuin bareng-bareng gitu. Kalau anak kita mau jujur, ya kita jujur sama mereka gitu. Kalau anak kita pengen anak kita rajin belajar gitu, ya kita tunjukkan kepada mereka bahwa kita itu juga suka belajar gitu, suka membaca, suka ini. Jadi sebenarnya waktu yang sempit tapi kita isi dengan keteladanan gitu sih, terus membersamai mereka dalam prosesnya. Daripada kita ngasih tahu gitu ya, itu tuh kayak cuman bertahan sebentar gitu. Tapi kalau kita melakukan dan kita ngajakin mereka melakukan bersama, nanti mereka akan lebih mudah untuk mengikuti. Itu Pak, kurang lebihnya Pak. Oke, insyaallah kawan. Oh iya Kak, nanti diminta untuk penanya terbaiknya siapa gitu. Belum itu ada yang ingin disampaikan dulu katanya dari panitia atau dari Al-Fat Foundation yang akan diwakili oleh Kak Doni. Monggo Kak Doni dipersilakan. Waduh, saya ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Halo, Kaun. Ya, ketemu sih, tapi sempat tahu dan sempat dengar sejarah-sejarahnya Kaun. Ya belajar banyak lah dari Kaun dan kawan-kawan waktu itu. Terima kasih Kaun atas waktunya udah menyempatkan dan sharing terhadap kami ini, kalau bisa dibilang kawan-kawan ADK yang masih milenial. Kaun masih milenial juga sih. milenial. Kali. No. Jadi mungkin ya memang habitnya ya, bahwa kita mulai shifting dari yang online ke online, cuma sini sepertinya ya kita mendapatkan hikmah yang banyak lah dengan adanya pandemi seperti ini. Yang pertama, terima kasih banyak kawan-kawan yang sudah bergabung dari agenda sharing seru di rumah saja ini.
khususnya kawan-kawan yang sudah komitmen juga, dan kami mencatat sih dari pertemuan 1, 2, sampai 3 itu ternyata lebih dari 80 peserta yang hadir gitu. Yang ini luar biasa untuk taraf alumni. Kemudian ya sebenarnya tujuan kami itu sebenarnya yang pertama adalah bisa silaturahim dengan kawan-kawan, dan yang kedua adalah senior juga, senior dan junior. Yang ketiga pasti mendapatkan ilmu dari pengalaman senior-senior gitu. Karena emang sepertinya dengan momen seperti ini pengalaman tuh sangat berharga juga gitu. Kawun juga pasti udah tahu kalau kerja di dunia startup pengalaman tuh kayak nggak ternilai gitu ya. Nah, terus sebenarnya di balik itu mega thinking kami ya menjalin semangat dengan lingkungan positif, insya Allah investasi akhir di hari akhir lah. Jadi dengan adanya agenda-agenda ini kita pengennya ada suatu lingkungan positif buat saling sharing. Seperti itu. Kemudian yang terakhir mungkin terima kasih juga pada kawan-kawan panitia, khususnya Mas Imam, Pak Ketum pelaksananya juga, terus Mbak Aje, Mbak Sita, kemudian Mas Afif sama Mas Rio, yang sudah menyusun dari awal Ramadan sampai sekarang. Jadi agenda ini sebenarnya mendadak, tapi alhamdulillah sepertinya sih memang kalau mendadak itu gampang terrealisasi ya, nggak tahu sih kenapa gitu. Cuma ya alhamdulillah gitu. Kalau mau baca itu tentang Parkinson Law. Parkinson Law ya? Kita tuh bisa melakukan kerjaan sesuai dengan waktu yang kita alokasikan. Jadi kalau kita bilang seminggu, kerjaan itu tidak akan selesai seminggu. Kalau kita bilang sehari, sebenarnya itu juga bisa kejadian sehari. Menarik sih, belum tahu saya. Ya, jadi ya semoga sih ke depan ini bukan jadi hal positif ya, cuma dengan adanya hal ini jadi evaluasi gitu, jangan sampai mendadak. Tapi yang penting ya. Nah, yang terakhir untuk kawan-kawan Ahwat, katanya ada kajian khusus Ahwat nanti lagi dipersiapkan. Jadi kalau mau kawan-kawan Ahwat, khususnya Ahwat ya, mau ikut silahkan, nanti akan ada informasi. Sebelum nanti lebaran atau nanti pas sebelum lebaran, nggak tahu, nanti dikasih tahu. Mungkin itu ya. Jadi poinnya adalah kami sangat mengapresiasi banget, terima kasih banget, dan khususnya para alumni, Kaun dan tim, kemudian kawan-kawan alumni yang sudah hadir dulu. Semoga silaturahim ini tetap terjaga dan kita saling menguatkan lah Kak, buat kedepannya. Seperti itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Doni. Ya, mungkin sebelum ditutup dari Kak Un mungkin ada apa yang ingin disampaikan terakhir, dan juga sama penanya terbaik Kak, menurut Kakak siapa? Waduh, moderator aja yang milih penanya terbaik nih. Waduh. Yang paling mewakili pertanyaan yang relevan buat teman-teman semuanya. Sebenarnya kalau terakhir tadi ya, yang namanya kebiasaan ini mesti kita perhatikan karena kecil-kecil. Saya juga masih jauh, bahkan mungkin kalau Allah tuh kan kita tuh bisa terlihat baik di mata orang itu karena Allah menutupi kejelekan-kejelekannya kan, kejelekan-kejelekan kita. Bahkan kalau misalnya semua itu dibuka, bahkan mungkin orang nggak tahan lah melihat saya, melihat kita gitu. Jadi sebenarnya kita ini semuanya ini rawan gitu, tapi punya kepinginan banyak gitu, punya cita-cita yang banyak gitu. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya kita perhatikan hal-hal kecil yang kita bisa lakukan. Habit-habit kecil kita itu ditata sehingga insya Allah dari tumpukan kebiasaan-kebiasaan kecil, dari sukses-sukses kecil itu nanti mengantarkan kita kepada target-target yang besar. Begitu. Oke, terima kasih Kak Un. Ini ada titipan nih dari Rio, katanya terakhir kita foto bersama. Gimana cara foto bersama? Bikin videonya katanya. Kalau di Zoom bisa, kalau ini bisa ya? Nah, kita coba aja aktifkan videonya. Cuman kalau nggak salah harus di mute semua deh. Kayak bisa ke ini. Bisa nggak nih? Oh, nggak bisa.
Kalau Zoom bisa. Rio gimana yuk? Bisa nggak yuk? Kalau ini nggak bisa ya? Yuk Kak Rio atau Kak Doni? Tahu saya sih memang udah bisa ya. Ya udah. Hah? Gimana? Gimana Rio? Oh, di capture katanya, di capture doang. Oke, oke. Udah ya, berarti. Oke, kawan, terima kasih. Oh ya, tadi ada satu amanah juga untuk menitipkan satu pertanyaan terbaik. Maka penanya itu diberikan kepada Kak Wahyu berarti ya, Kak Wahyu Priantoro. Nanti Mangga bisa nitip apa namanya nomor teleponnya ke panitia atau panitia nanti menghubungi. Katanya ada door prize, kemungkinan besar sih ya nggak tahu lah ya ntar gimana panitia. Oke, mungkin itu saja karena juga beberapa menit lagi kita akan memasuki waktu berbuka. Terima kasih pada teman-teman semua. Kita cukupkan saja gitu ya pertemuan kita pada sore hari ini dengan lafaz hamdalah gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim. Dan juga doa kifaratul majelis. Terima kasih pada teman-teman semua. Ada quotes terakhir ya sebelum ditutup. Untuk seorang petinju, bukan karena kerasnya pukulan ke-100 yang menjatuhkan, namun karena 99 pukulan yang diterimanya. Ini bukan tentang berapa besar target teman-teman semua. Semua target bisa tercapai asalkan ada atomic habits gitu ya. Sebagai elemen terkecil dari sebuah sistem yang bisa menggerakkan semua sistem yang lainnya hingga akhirnya tujuan itu tercapai. Kita mulai habits-habits terkecil gitu ya, supaya bisa nanti kita dapatkan tujuan-tujuan besarnya. Mungkin itu saja. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di agenda-agenda Alphard Foundation berikutnya. Terima kasih Kak Uun atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Kak Uun. Jo. Terima kasih juga teman-teman semua. Nuhun atur nuhun.